Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang inovasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Kelompok 5 anggotanya yaitu ada Muhammad Rifki, ada saya sendiri Nur Hikmah, dan ada Riana Febrina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inovasi, tentang pengertian inovasi. Inovasi merupakan kata serapan dari bahasa Latin yang bermakna perubahan atau pembaharuan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat kebaruan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, inovasi itu dikaitkan dengan invention dan discovery. Apa itu invention? Yaitu sesuatu yang benar-benar baru yang belum ada pada sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk discovery itu sesuatu keterbaruan, tetapi sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari inovasi. Inovasi itu harus mempunyai beberapa sifat-sifat yang ada pada inovasi itu. Yang pertama penggantian, kemudian ada perubahan, kemudian ada penambahan, penyusunan kembali, penghapusan, dan penguatan. Nah, sifat-sifat ini harus ada pada inovasi. Ketika sesuatu yang tidak mempunyai sifat-sifat inovasi ini berarti bukan inovasi. Nah, selanjutnya ada inovasi pendidikan menurut Evans M. Rogers pada tahun 1983 mengungkapkan bahwa inovasi itu adalah suatu ide, gagasan, praktik yang disadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok itu sendiri. Nah, untuk inovasi pendidikan itu merupakan suatu pengembangan, penemuan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau upaya memecahkan problematika pendidikan nasional. Jadi, inovasi pendidikan itu sesuatu keterbaruan yang untuk memperbaiki suatu tujuan pendidikan ataupun memecahkan suatu permasalahan pada pendidikan di nasional ini. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifki. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yakni kendala dalam inovasi pendidikan. Nah, ada 6 kendala dalam inovasi pendidikan. Yang pertama adalah ketidaktepatan dalam memperkirakan suatu inovasi. Nah, yang kedua, adanya suatu konflik atau motivasi yang tidak sesuai dalam pengembangan atau pelaksanaan inovasi tersebut. Yang ketiga, melemahnya faktor yang menunjang inovasi pendidikan. Yang keempat, adanya faktor keuangan. Yang kelima, adanya penolakan akan inovasi pendidikan. Yang keenam, tidak terjalinnya sosialisasi dan publikasi yang baik. Nah, keenam kendala ini harus kita kendalikan terlebih dahulu dalam upaya pelaksanaan atau pemrograman serta pelaksanaan inovasi pendidikan. Nah, agar inovasi pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama ada guru, kemudian siswa, kurikulum, fasilitas, lingkungan sosial masyarakat, serta program atau tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, keenam faktor ini harus saling bersinergi untuk menghalau kendala-kendala atau tantangan yang akan ada pada inovasi pendidikan tadi. Nah, suatu inovasi pendidikan tidak akan mampu berdiri sendiri atau hanya didukung oleh satu atau dua faktor saja. Nah, adanya kebersamaan dari masing-masing faktor untuk memajukan atau mempengaruhi suatu inovasi, nah, akan membantu inovasi pendidikan semakin baik dan semakin dapat diterima. Selanjutnya, kebijakan yang ada dalam inovasi pendidikan.
Nah, kebijakan-kebijakan ada dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ialah adanya standar nasional pendidikan. Yang kedua, adanya Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, adanya pengembangan karir guru atau kita kenal sertifikasi. Yang keempat, adanya inovasi pembelajaran. Nah, di sini hanya 4, ada kesalahan penulisan, tidak pada nomor 5. Nah, inovasi pembelajaran itu contohnya seperti standar kompetensi lulusan, nah, mencakup standar isi, KTSP, dan program pengembangan muatan lokal. Selanjutnya, ada inovasi pembelajaran. Untuk inovasinya sendiri telah dikatakan tadi, sudah disebutkan oleh pemateri pertama. Nah, sekarang mengacu pada belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses perubahan seseorang dalam melihat, mengamati, dan memahami sesuatu yang dipelajari. Nah, pembelajaran ialah prosesnya. Proses dari belajar itu sendiri. Proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mengacu pada sumber belajar suatu lingkungan sehingga terjadinya suatu proses belajar. Nah, berarti proses belajar perlu adanya pembelajaran yang menjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan inovasi pembelajaran sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan keterbaruan dari berbagai media, metode pendekatan, dan apapun yang mendukung untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran ini digunakan untuk ketercapaiannya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Riana. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tujuan dari inovasi pembelajaran. Adapun tujuan dari inovasi pembelajaran yaitu diadakannya suatu inovasi pembelajaran ini agar pendidik itu harus semaksimal mungkin dapat menciptakan suasana belajar yang pertama menyenangkan, yang kedua menggairahkan, yang ketiga dinamis atau bergerak dan tidak diam, yang keempat penuh tantangan, dan yang kelima penuh dengan semangat. Apabila suasana belajar kelima hal suasana belajar ini dapat diciptakan oleh pendidik, maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan atau akan menghasilkan peserta didik itu dalam pembelajarannya dapat dengan mudah memahami apa yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya, dalam inovasi pembelajaran ada keterbaruan yang dapat pendidik lakukan, yaitu ada dari inovasi kurikulum berbasis kompetensi dan ada dari inovasi untuk model, media, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah sebuah perangkat rencana dari hasil belajar yang harus dicapai siswa, dari penilaian akhirnya, proses kegiatan belajar mengajarnya, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan. Biasanya, kurikulum berbasis kompetensi ini, dalam kompetensinya itu tidak hanya menuntut siswa untuk memahami pembelajaran secara intelektualnya saja, tetapi menuntut siswa untuk dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk inovasi dari model, media, dan pendekatan pembelajaran dapat pendidik lakukan itu suatu keterbaruan yang mengkolaborasikan antara keterbaruan itu dengan teknologi. Karena pada dasarnya teknologi itu akan sangat membantu untuk belajar lebih mudah dan efektif, apalagi di zaman sekarang di mana sudah kebiasaannya atau sudah setiap harinya itu manusia tidak jauh dari teknologi, baik dari komunikasi bahkan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, nah ada tadi disebutkan bahwa ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kompetensi itu ada beberapa aspek yang harus terkandung atau yang harus diciptakan, yaitu ada aspek pengetahuan, aspek pemahaman, aspek keterampilan, aspek nilai, sikap, dan minat. Ketika peserta didik sudah memahami, sudah mengetahui melalui pengetahuan yang disampaikan saat pembelajaran, maka dalam selanjutnya itu harus dapat memahami. Kemudian dilihat dari keterampilan atau skill dari peserta didik tersebut dan dilihat juga nilai dari pembelajaran yang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir, karena tadi kompetensi itu tidak hanya intelektualnya saja, tetapi dilihat dari sikap dan minatnya, bagaimana siswa itu mengaplikasikan apa yang diketahuinya, apa yang dipahaminya melalui keterampilan dan sikap
pada kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya beberapa inovasi yang dapat membuat belajar lebih mudah dan efektif, yaitu dengan cara inovasi dari media, metode, atau model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa salah satu inovasi yang bisa digunakan, yaitu satu, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Karena tadi di dalam tujuan inovasi pembelajaran itu disebutkan bahwa pendidik itu harus memunculkan suasana belajar yang dinamis, maka harus melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena pada dasarnya ketika peserta didik melakukan suatu hal dalam pembelajaran, itulah yang sangat sekali untuk diingatnya itu pada apa yang dia kerjakan. Kemudian ada memanfaatkan teknologi, karena tadi sudah disebutkan bahwa teknologi itu sebagai media pembelajaran pada saat ini dapat digunakan, atau peserta pendidik harus semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi dari digunakan untuk media pembelajaran. Dan yang terakhir ada inovasi dengan menggunakan pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran berbasis permainan ini dapat menciptakan siswa atau suasana belajar siswa itu menjadi menyenangkan, menggairahkan, dan bahkan semangat, sehingga ketika beberapa inovasi ini dan aspek-aspek dari suasana belajar yang sudah tadi disebutkan tercipta oleh pendidik, maka dapat dirasakan oleh peserta didik itu dapat memahami dan belajar lebih mudah dan efektif dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Riana. Nah, hanya itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.